Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firma Dani, MPM 1905170092, kelas 6B akuntansi pagi. Sampling audit dalam pengujian substantif. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam LK. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk 1. Mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. 2. Membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Pendekatan sampling statistik. 1. Sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. 2. Sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya. Sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut. Sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian satu piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap debitur tidak signifikan. 2. Investasi dalam surat berharga. 3. Pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. 4. Tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling. 1. Menetapkan tujuan rencana. 2. Merumuskan populasi dan unit sampling. 3. Menentukan ukuran sampel. 4. Menentukan metode pemilihan sampel. 5. Melaksanakan rencana sampling. 6. Mengevaluasi hasil sampel. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual, dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Menentukan metode pemilihan sampel. 1. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. 2. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. 3. Rumusnya IS sama dengan NB dibagi N. Melaksanakan rencana sampling. 1. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. 2. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. 3. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Keuntungan metode PPU. 1. Mudah digunakan. 2. Besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. 3. Menghasilkan sampel berstrata. 4. Secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas. 5. Menghasilkan sampel yang kecil. 6. Dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Kerugian metode PPU. 1. Didasarkan asumsi.
Nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. 2. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. 3. Pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. 4. Evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel. Auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. 5. Jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sampling variabel klasik ada 3 metode. 1. Mean per unit atau MPU. 2. Selisih. 3. Rasio. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. 1. Ukuran populasi atau jumlah unit. 2. Estimasi standar deviasi populasi. 3. Salah saji ditoleransi. 4. Resiko keliruan menerima. 5. Resiko keliruan menolak. 6. Rencana cadangan risiko sampling. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. 1. Nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. 2. Total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. 3. Selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual, dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Keuntungan metode sampling variabel. 1. Sampel mudah diperluas. 2. Saldo 0 dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. 3. Jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel. 1. Lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. 2. Untuk menentukan ukuran sampel, harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakter dalam populasi.